Usia 20 tahun kerap kali dikatakan sebagai sebuah usia yang sudah memasuki tahap dewasa. Terkadang pertanyaan mulai muncul, apa yang sudah kita lakukan selama hidup 20 tahun? Nah, kali ini saya akan menceritakan 5 biografi dari orang-orang hebat yang sukses di usia muda, baik itu di bidang wirausaha, baik itu di bidang bisnis, pendidikan, keilmuan, dan juga bahkan teknologi. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok beliau? Bahkan beliau dalam sebuah buku sudah dikatakan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad SAW sudah memulai dan merintis wirausaha, perdagangan ataupun bisnisnya pada usia ke-7 tahun bersama dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Hingga di usia 20 tahun hingga 25 tahun, beliau sudah bermitra dengan seorang saudagar kaya raya, yakni Siti Khadijah, untuk menjalankan bisnisnya. Beliau dipercaya untuk mengemban bisnis tersebut hingga memang bisnis dari Khadijah tersebut bisa tersebar dan bahkan memberikan keuntungan yang banyak. Yang kelak Siti Khadijah merupakan dijadikan sebagai seorang istrinya. Selanjutnya yang kedua adalah Ibnu Battuta. Selama ini kita hanya mengenal sosok Columbus, Vasco da Gama, dan juga Marco Polo sebagai seorang penjelajah dunia. Namun di sisi lain kita punya sosok penjelajah Muslim, yakni Ibnu Battuta. Saat usia 20 tahun, Ibnu Battuta sudah terobsesi dan tertarik untuk mengelilingi dunia. Hingga pada perjalanan pertamanya, dia memilih Mekah sebagai perjalanan yang pertamanya. Kemudian setelah itu beliau mulai melanjutkan perjalanan ke negara-negara seperti Taiwan, Saudi Arabia, Tiongkok, Cina, dan bahkan India. Hingga akhirnya dia juga pernah melakukan perjalanan ke Samudra Pasai. Dalam catatan sejarah, Ibnu Battuta dalam rentang waktu 30 tahun, beliau sudah mengunjungi 44 negara di dunia. Dalam perjalanannya, Ibnu Battuta tidak hanya sekedar mengelilingi negara-negara yang ia kunjungi, tetapi ia juga melangsungkan misi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga adalah Al-Kindi. Beliau adalah seorang yatim karena ditinggal oleh ayahnya sejak ia masih belia. Seorang Al-Kindi sudah menekuni bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, geografi, kedokteran, dan juga bahkan musik. Bahkan, Al-Kindi juga menguasai bahasa asing, yakni bahasa Yunani dan bahasa Suryani. Dalam buku Tarikh Al-Ilmi wa Daur Al-Alam, dikatakan bahwa seorang Al-Kindi juga sudah menulis lebih dari 230 buku, yang 20 diantaranya adalah buku bidang kedokteran. Yang keempat adalah Imam Al-Ghazali. Di usia yang 12 tahun, Imam Al-Ghazali sudah tertarik dan menekuni bidang ilmu fikih, tafsir, bahasa Arab, dan juga ilmu-ilmu Islam lainnya. Di usianya yang ke-18 tahun, Al-Ghazali juga sudah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Nasabur dan menemui seorang ulama besar bernama Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini juga merupakan sosok ulama besar yang menekuni bidang fikih, tafsir, bahasa Arab, bahkan juga retorika dan filsafat. Dalam kurun waktu yang singkat, Al-Ghazali sudah bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh seorang ulama besar tersebut, yakni ulama Al-Juwaini, hingga membuat ulama Al-Juwaini tertegun dengan kecepatan belajar Al-Ghazali. Hingga pada suatu hari, Imam Al-Juwaini mengatakan kepada Al-Ghazali, "Engkau telah menguburku dengan karya-karyamu. Tidakkah engkau menunggu sejenak saja hingga aku mati, baru engkau menuliskan karya-karyamu?" Yang kelima adalah Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak mengenal seorang pendiri dan founder dari Facebook yang terkenal itu? Di usianya yang 20 tahun, tepatnya pada tahun 2004, Mark Zuckerberg sudah mendirikan Facebook yang saat ini sudah menjadi makanan hari-hariannya masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Melalui Facebooknya, Mark Zuckerberg sudah menghasilkan pundi-pundi uang yang melimpah. Namun kekayaan tersebut tidak membuatnya menjadi seseorang yang pelit ataupun kikir. Bahkan dikatakan bahwa Mark Zuckerberg sudah menyumbangkan sebesar 613 triliun kepada dunia untuk perbaikan-perbaikan yang ada di dunia ini. Pencapaian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut
tersebut bukan berarti kita harus menjadi seperti dan bahkan persis seperti mereka. Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan berbeda dan setiap manusia diberikan potensi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda pula. Namun itu bisa menjadi start bagi kita yang belum memulai, kemudian menjadi next bagi kita yang saat ini berada pada posisi pause, dan yang terakhir bisa menjadi motivasi bagi kita yang saat ini sudah mencapai di garis finish untuk memberikan kontribusi dan juga kebermanfaatan terhadap apa yang sudah kita dapatkan ini kepada orang banyak dan orang-orang di sekitar kita. Tidak berlebihan dan bahkan silahkan jadikan seseorang sebagai idola kita. Kita boleh memilih siapa yang bisa untuk kita idolai, asalkan idola tersebut bisa memberikan kebermanfaatan dan juga kebaikan kepada kita. Artinya idola tersebut bisa membawa kita dari posisi yang tidak baik ke posisi yang baik, bahkan dari posisi yang baik ke posisi yang lebih baik pula. Dan yang paling penting, idola kita tersebut bisa memberikan kebaikan dunia dan akhirat kita.